Makanya itu kan kalau setiap orang yang mau mendaftarkan di sana, ini saya begini ngaku apa namanya, ini saya bapak ini, bapaknya bapak Jadi, saya. kalau sudah begitu, sampean nggak usah bilang-bilang kalian ini bukan ahli nasab, kita bukan ahlinya. Kiai Imad itu bukan ahli nasab, atau kiai-kiai yang lain itu bukan ahli nasab. Berhenti bilang seperti itu. Sedangkan sampean sendiri tidak bisa menunjukkan siapa ahli nasab di Maktab Daimiro itu Alawiyah itu. Ini kayak perempuan. Kalian malah bicara DNA, Habib itu. Apaan bicara DNA? Baca kitab nasab aja nggak pada nggak bisa, menyerahkan ke Wapi, Jadi ke Rumel. Apa sih sebenarnya tujuan kalian itu? Coba berhenti menganggap pribumi ini bodoh. Berhenti coba. Kita semua manusia berpikir, manusia berakal. Bang Masa Yahya. kalau Makanya kan begini, melawan Bang. Mbak Alawi, pokoknya kami enggak bodoh semua, heran. Enggak, makanya kan begini. Mereka menganggap itu kitab di sini bumi ini seperti adalah itu bodoh jadi semua. jadi apa ini Dawud kita nggak boleh pintar nggak boleh Kita Bahas menganggap bahas nasab, apakah jenengan ahli nasab? Sebentar. Bahas Izin, kitab, izin. apakah jenengan ahli kitab? Gitu Izin, terus host, semuanya host, seperti itu. Host mau bicara sebentar, izin. Aku mau itu nanya sama Bang ATM, Mbak Lawi bukan Bang Lawi. Itu Bang ATM. ya, Balawi, Mbak Lawi. Iya. ya. Balawi cuman udah nggak percaya diri lagi dia. Abang keturunan Rasulullah itu apa abang ini sebagai umat Nabi Muhammad? Kalau di dalam silsilah saya sampai Rasulullah, Sampai ke Rasulullah bisa dibuktikan? ada bukunya. Buku apa? ya, Oke, sebentar. kita apa namanya? Kita punya silsilah sendiri gitu. Iya, buku apa yang akan Anda ajukan itu buku apa? Udah drop itu. Di dalam buku itu ada tertera semuanya begini ini dari sini. Iya, buku apa yang mau Anda ajukan itu? Yang pertanyaan saya itu Nyampe buku Ubedillah apa? doang, nyampe Ubedillah doang, sononya Ya, cangkokan. buku apa? Itu buku apa itu buku bukti isbat atau hanya buku itu kertas koran maksud saya? Buku silsilah yang terdaftar di Buku Robiah silsilah, buku silsilahnya itu sampai ke Ubaidillah, Iya. Sampai tidak Nah, sampai sampai ke Ubed Rasulullah. doang, dia keturunan Ubedillah. Rasulullah. Sampai ke Rasulullah. Iya, dituliskan di situ begitu. Berarti sudah ketemu, Iya. berarti sudah ketemu kitab sejamannya Ba'alawi Kalau kitab sejaman yang mencatat Ubaidillah itu yang mencatat Ahmad itu Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa sudah ketemu. saya bukan bidangnya itu. Saya tidak. Bagaimana Anda bisa meyakini itu Anda itu keturunan Rasulullah kalau Anda tidak meyakini di bidang itu? Kayak gimana? Saya percaya sama orang-orang tua saya. Orang tua. Iya. Makanya selamatkan. Oh, gini Bang ATM, sebentar Bang Usman. Gini, saya juga percaya kepada orang-orang tua saya dan orang-orang terdahulu bahwa saya ini keturunan Rasulullah. Panjenengan percaya nggak sama saya? Kalau itu anda yakini ya percaya dia. Tapi kalau saya sih kan nggak tahu. Ya, saya nanya sama Anda. Anda percaya nggak kalau saya ini adalah keturunan Rasulullah juga? Saya tidak tahu silsilah Anda. Kalau saya itu juga tidak tahu silsilah saya, kan begitu. Kenapa? Kalau silsilah Anda meminta untuk dipercayai, tapi kalau silsilah saya Anda tidak mau mempercayai, kenapa? Ada apa? Saya mau tanya. Ini dengerin ATM. Memaksa Anda untuk percaya saya. ATM, silsilah Ba'alawi kalau tidak diteliti, dikritisi sama kita sekarang, kalau kita cukup mengimani saja, maka akan ada banyak orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah. Usman Begitu coba jadi loh. orang yang tertib gitu loh, yang tertib. Kalau kita lagi ngomong jangan disodok-sodok kayak mikrolet, kayak angkot. Bener-bener. Saya menerima Nah, kritik kamu punya itu, aroma. tetapi saya menerima kritik itu, Pak, ini kawan-kawan, sebentar, kawan-kawan. Justru saya tetapi masalah di yang sini, sampai Pak. bicarakan itu Bang cuma Usman. framing dan penggiringan opini, tidak Bang Usman. berdasarkan data. Saya tertarik sedikit Bang Usman. Saya justru tertarik dengan buku yang katanya buku catatan tadi. Bisa ditunjukkan, kami ingin melihat. Ada. Saya dikasih. Ya itu buku yang kayak paspor dari Bisa. RA itu loh. Enggak, gini. Sebentar, kawan-kawan ya. Sebentar, Kawan-kawan. host. Kita ngidupin kamera Ini, sedikit ya. Kita Punya abang apa kayak gini nggak, Bang? enggak. Saya juga punya masalahnya, Bang. Punya abang kayak punya saya tidak? Loh, gambar apa itu? Sebentar.
kawan-kawan ya. Saya besarin dulu punya saya ya. Apakah seperti ini punya abang? Saya punya abang. Apakah punya abang seperti ini, seperti punya saya ini? Bukan. Nah bukan. Ini dari narkoba bang. Berupa buku saya. Kalau saya langsung dari narkobanya bang. Itu bagus berarti. Ya berarti kan lebih valid itu dong silsilah saya bang. Iya, kalau menurut Anda begitu ya valid ya. Saya nggak tahu. Saya tahu dan selalu nih yang saya nggak tahu jangan suruh maksain. Abang nggak punya tau kayak gini loh, saya punya saya bang. Tapi buat apa digembor-gemborkan ini bang? Gak ada gunanya. Nasab tidak menjamin masuk surga bang. Amal ibadah yang akan menjamin kita masuk surga. Ini boleh saya jawab sedikit. Tapi yang lain diam. Saya yang sudah dikasih tahu sama orang tua saya dibikinkan buku, saya tidak pernah mengaku dan menyombongkan diri. Kalau yang menyombongkan diri kan itu pribadi masing-masing. Kalau saya paling takut saya menyombongkan diri. Saya sifatnya merendah, selalu merendah. Apa kata orang itu begini saya merendah. Jadi jangan mengatakan ya sudah. Saran saya kalau abang merendah gini bang. Kalau kata abang selalu merendah, apa kata orang, ya udah saran saya abang jadi umat aja. Mau jadi umat aja. Emang saya dia berkata seperti itu karena sudah ketahuan nasab mereka itu cuma nyambung ke Ubaidillah. Kalau tidak ketahuan ya masih mendongkakkan kepala, mereka menganggap kita ini apa rendahan. Nasab mereka itu lebih tinggi dari kita. Berhubung sudah ketahuan, maka dia berani bicara seperti itu. Enggak, Usman ini udah akui saja, nggak apa-apa, akui saja. Kenapa saya bilang akui saja? Sampean saja sudah tidak percaya diri memakai nama kebesaran sampean seperti Habib bin apa, nama klan sampean sudah nggak sampean pakai. Itu sudah kehilangan rasa percaya diri menurut saya. Siapa? Nggak usah lah mengaku-ngaku Rasulullah kalau tidak punya bukti. Ngapain sih? Kita di sini umatnya Rasulullah, menjaga marwah Rasulullah. Anda percaya nggak Usman bapakmu nama si Fulan kalau bapak saya tidak mengaku-ngaku keturunan Rasulullah. Saya tidak punya kepentingan untuk nasab, saya tidak peduli. Yang penting saya merasa umatnya Rasulullah yang berhak menjaga kemurnian nasab mulia yang tersambung ke Rasulullah. Begitu. Kena report ATM kena report. ATM kena report. Naik lagi ATM itu bukan Jamil, saya tahu sering live. Bukan Jamil, bukan. Silakan naik lagi tapi kena report makanya saya turun. Sering live juga itu. Bang ATM kena report. Bang ATM sebentar kawan-kawan ya. Bang ATM tadi saya turunkan karena abang itu kena report dan abang memang harus diturunkan dulu. Oh begitu, saya nggak ngerti. Itu biasa bang. Kalau orang-orang yang berani naik ke atas itu akan direport oleh temannya sendiri karena mereka berbahaya salah ngomong. Itu udah begitu bang. Gak heran itu. Monggo ini saya sebentar ya Bang Usman ditahan dulu ya sebentar ya itunya. Saya mau dulu ke tempat Bang Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Diam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ini ada satu habaib, dia naik ke atas, dia sudah mengaku bahwa dirinya habaib ya. Monggo ada yang ingin bertanya ataupun berdiskusi, itu santai saja, jangan terlalu tegang kita ya. Monggo silakan Bang. Enggak. Ya, saya baru sembuh dari mabuk laut ini kemarin. Kemarin saya 2 hari mabuk laut, maaf ya. Saya agak gitu. Saya bantu Bang Diam ya. Narasi ATM ini tadi. Iya. Jangan ngapain? Kamu kan bukan ahli nasab. Kamu kan bukan ahli DNA. Ngapain membicarakan nasab? Itu apa? Saya lahir tidak dibantu siapapun, merdeka saya. Mau bahas apa kayak, mau ngomong apa kayak, mau misuh, mau ngumpat kayak bebas. Ngapain ngelarang saya? Kalau saya pribadi loh ya. Iya betul. Siapa yang mau ngelarang saya? Kecuali satu. Apa itu? Kecuali satu yang dilarang oleh Allah. Enggak, yang dilarang oleh Allah.
bolehlah kita lakukan kan gitu Bang Dian. Jadi betul. begini loh. Yang dilarang jadi oleh begini Allah itu loh. aja. Kita ini kan membahas nasab kan berawalnya dari mempertanyakan keabsahan mereka. Kita dituduh bukan ahli nasab, bukan ahli nasab. Ya iya kita terima itu. Kita bukan ahli nasab, kita cuma mempertanyakan. Seperti yang dilakukan Kiai Haji Imad itu mempertanyakan Ali Asakron itu dapat catatan nasab. Kenapa tidak mengikuti ulama-ulama nasab sebelumnya? Kenapa tidak mengikuti kitab-kitab nasab sebelumnya? Kan seperti itu yang dipertanyakan Kiai Haji Imad. Dari tesis ilmiahnya yang mengguncangkan itu loh. Nah kita terima itu. Kita ini bukan ahli nasab. Terus setelah isu nasab ini berkembang sampai ke genetik DNA, nah seolah-olah sekarang Habib kok jadi ahli DNA semua. Mereka mengatakan DNA itu haram, DNA itu tidak bisa meneliti tidak bisa dijadikan untuk meneliti nasab, tidak bisa meneliti apa nenek moyang kita. Apakah mereka itu juga ahli nasab? Kan begitu loh, itu lucunya itu loh. Kita tuh seolah-olah kita tuh sedang dibodoh-bodohi loh sama mereka. Makanya saya di setiap kesempatan selalu berkata, berhenti menganggap pribumi ini bodoh yang bisa didikte. Tolonglah berhenti. Kita sesama kok, mari kita berpikir bersama. Kita kan punya akal dengan kejernihan hati. Ayolah. Bang ATM punya ini. Abang ATM tahu nggak ini apa Bang ATM? Yaitu silsilah dari narkoba ya. Bang ATM punya atau tidak? Hah? Nggak ada. Bang ATM nggak ada. Abang tahu tidak? Setiap zuriat Kanjeng Nabi memang harus memiliki ini. Tahu tidak? Ada. Belum. Iya, saya tahu. Nah, terus kenapa kalau Anda tahu, kenapa Anda tidak memiliki ini kalau Anda itu keturunan Rasulullah? Minta kertas seperti itu saya harus ke Mesir. Loh, kenapa tidak untuk membuktikan itu tersambungnya nasab itu panjenengan? Kenapa tidak? Iya, nanti ketika kalau saya udah ke Mesir saya buktikan kalau ini juga sampean nggak punya kan? Itu dari mana? Saya tanya dulu. Ini juga sampean nggak punya kan? Ini dari mana? Ya Anda cari sendiri, Anda dari mana? Ya Anda kan tahu ini dari narkoba aja, Anda cari sendiri aja ini narkoba mana. Kalau saya kasih tahu nanti sampai dompleng nanti. Nyari sendiri kan bingung saya, kan makanya saya nggak tahu, saya tanya. Kenapa harus bingung? Keturunan Ya, Rasulullah kamu kok ada tempatnya kok. Kamu Kenapa harus berusaha bingung? sendiri. Kenapa harus bingung, berusaha Pak? sendiri. Terus, Bang ATM, masa keturunan Rasulullah bingung harus mencarinya di mana? Nggak usah bingung. Ya kamu tanya Rasulullah dong. itu dia wajib. Cuma gitu. Anda dari mana? Anda dari mana itunya? Leluhur sampean dari mana? Dari Mesir, dari Maroko, dari Jordan, ya toh? Dari Arab, dari Irak atau dari Yaman? Dari mana? Dari Hadramut, Yaman. Di Yaman ada narkoba atau tidak? Ada. Ada bukti narkoba isbat dari Yaman untuk Anda? Saya belum ke sana, Bapak. Berarti Anda tidak diakui berarti, bukan tidak ke sana. Ada di sana aja ada buktinya kok. Bagaimana sih? Kok bisa mengatakan tidak diakui? Emang situ tahu? Ya tahu lah. Diakui kok. Makanya memang nggak diakui kok. Iya. Anak apa namanya? Anak Ya kalau makanya memang nggak ada kok. bisa mengatakan kalau mungkin Ya silakan karena memang. Kalau sampai diakui, ya monggo silakan Anda ke sono minta. iya. Simpel selesai itu urusan. Apa kok sebentar. Urusan masalah diskusinya sudah ke situ sih. Keklan Saya itu mau istirahat tidur. Seperti itu. Balik ke awal, Selesai Mas. masalah nasab Saya ini. itu ingin istirahat tidur. Saya tertarik dari saya Mang Usman. Saya ingin istirahat tidur dan menanti jawaban daripada Bang ATM itu. Nah, selesainya persoalan nasab tuh apa maksud Anda itu? Selesainya sampai di mana? Coba terangkan. Sudah selesai Bang Adin. Saya sepakat dengan dia sudah selesai bahwa nasabnya Rungkat berarti tidak kan. sudah selesai karena mereka tidak bisa membuktikan bahwa ada bukti isbat dari narkoba dari Oh ya mana. sudah. Nah, Sudah selesai memang. ya coba diterangkan dulu apa yang menjadi apa narasi. Gimana selesainya itu?
yang membuka masalah itu kan Kiai Imad kan sudah diundang, sudah disuruh. Yang membuka harus masalah kita- itu bukan Kiai Imad. Anda mau tahu siapa yang membuka itu masalah itu? Jangan Sebentar. bicara mundur lagi. Nggak usah melebar lah, nggak usah mundur lagi, udah selalu, dah. Yang membuka itu bukan Kiai Imad, tapi itu Bahar bin Smith saja, karena dia menafikan nasabnya Wali Songo. Dia mengatakan bahwa Wali Songo tidak tersambung ke baginda Nabi. Yang memulai adalah Bahar bin Smith. Jangan Anda menyalahkan Kiai Imad. Bahwa nasabnya kan itu Wali Songo tidak tersambung ke baginda Nabi. Siapa yang memulai? Rizik secara tulis. Bung Anda. Kalau yang tertulis kan sampai kiamat si Bahar itu nggak bakalan minta maaf, nggak mau minta maaf. Dia yang ngomong sendiri kok. Makanya mereka mau merungkatkan nasab Wali Songo, ternyata nasab mereka yang merungkat. Izin Usman. Ini loh sebenarnya ATM ini panik. ATM ini panik kalau orang membicarakan nasabnya Balawi. Dia itu panik. Itu loh, makanya dia begini Bang. Rumah-rumahnya itu macam apa ya? Macam gimana ya Pak? Ini begini. Kalau saya makhluk merdeka gitu, bebas. Nek aku nggawa akun diam iki rodok bebas aku. Nek skin gak iso. Cangkem-cangkemku dhewe, HP ku dhewe. Sudah ya Bang diam ya. Bang ATM. Sudah saya luruskan ya bahwa siapa yang memulai masalah nasab ini terlebih dahulu sudah saya luruskan ya. Lurusin apa ya? Waduh, telingamu itu Smith ini yo. mengatakan Telingamu bahwa itu ini. Kamu itu dia mengatakan bahwa dia memutuskan nasabnya Wali Songo. Siapa yang mulai duluan? Dari sedikit. Ayo, Ya harus panjang tanya bicara, bebas. sama Habib Bahar dong kalau masalah begitu. Jangan tesis kan yang kayak Kiai Imad kan udah menyebarkan kalau tesis itu dia buat satu lembaran manuskrip. Nah, itu dia. Yang jadi pertanyaan saya, jangan-jangan Anda saja tidak tahu itu apa itu arti dari tesis. Tesis saya sekolah juga Bang. Coba Kalau apa? sekolah itu, Apa kalau coba tesis 12 itu pertanyaan dalam tesisnya Kiai Imad apa saja? Iya dia kalau intinya dia memutuskan Apa? Bukan intinya apa? 12 dari pertanyaan tesisnya Kiai Imad itu apa? Baca aja lah. Kalau gitu Anda bacakan nanti saya Berarti Anda belum baca. Begini. Anda jujur, Anda belum membaca berarti tahu. Iya. Ayo Anda jujur, Anda belum membaca. Sebentar. Urusnya kebiasaan nyuruh orang. saya tidak baca. Jujur, saya belum membaca tesis apa itu tesisnya Kiai Imad. Jujur. Saya tidak baca. Cuman Nah, ya sudah, kalau Anda tidak baca bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Kiai Imad itu memutuskan nasabnya Balawi? Anda saja tidak membaca kok. Saya baca sepintas Ketika Anda saja. mengatakan narasi seperti itu, saya kira Anda itu sudah membaca apa itu tesisnya Kiai Imad dan apa dalam 12 pertanyaan Kiai Imad. Saya kira sudah baca, ternyata belum. Yang saya pahami Kiai Imad Dalam tesisnya Kiai Imad dia tidak pernah mengatakan bahwa memutuskan nasabnya Balawi. Dia hanya ingin memvalidasi nasabnya Balawi yang mengaku-ngaku sebagai keturunannya Rasul. Sudahlah, begini. Izin saya ngomong Bang selalu. Monggo. Tidak ada putus, tidak pernah nyambung. Ya berarti nggak kan pernah toh baru cerai, betul tidak Yai? Betul. Nah, iya. Wong tidak nikah pernah aja belum kok nikah bisa kok. cerai, gimana ceritanya? Nyambung dulu baru terputus, nyambung aja tidak kok bisa terputus. Nikah aja belum kok bisa terputus dari mana? Bang Usman pernah nggak menceraikan pacarnya Bang Usman? Kekasihnya pernah nggak cerai? Makanya begini Kayak- Bang Diam. Kayak Usman, Bukan maknanya itu terputus, tidak tersambung.
Tidak tersambung, bukan putus. Kalau putus itu artinya dia sudah menjadi satu, namun dia terputus gitu loh. Tidak tersambung. Ini loh ya. Masing-masing mengatakan dia mah ada dan kontra tuh udah biasa dia kita sebagai manusia. Nah, ngapain kamu belum pernah Soalan kontra atau pro Saya mengaku ya bahwa nasabnya itu tersambung ya. Ini bukan tentang pro dan kontra. Kalau kita melihat yang menjadi zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sudah terkonfirmasi. Andai saya bisa menerjemahkan sampai panjang itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai anak yang namanya Fatimah Az-Zahra. Itu ada di hadis kursi di sana, jelas tuh. Kalau saja Fatimah mencuri, akan saya potong. Itu sudah jelas tangannya. Itu berarti saya sudah menjelaskan bahwa Fatimah Az-Zahra itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Begitu juga mengenai tentang Hasan dan Husain, itu juga ada hadis kursinya di sana. Itu loh. Nah, terus kalau sampai bisa membuktikan secara real dari abad 3 sampai abad ke-9 awal, tidak ada satu nakobah pun yang mengatakan bahwa Isa Al-Muhajir itu mempunyai anak yang namanya Ubaidillah. Saya bukan ahlinya. Bukan ahlinya gimana, Bang? Coba begini. Silakan Anda begini. Kalau saya ngomong salah nanti dosa saya. Bukan. Itu. Oke, begini aja. Matab dah itu sana. Sampai ngaku-ngaku itu udah salah, itu udah dosa sampai ngaku-ngaku. Bang selalu ginilah. Mungkin bukan ahlinya ya. Kitabnya aja lah. Kitab petunjuknya apa sih? Muslim misalkan. Orang Islam kita lah, anggaplah. Walaupun aku gak tahu ini Islam dia apa itu enggak. paling bahasanya, yang penting aku udah sughroh wasl istifadhah, itu aja paling. Loh, kalau soal sughroh was istifadhah, saya ada tantangan sampai hari kiamat itu. Ya. Kalau soal sughroh wal istifadhah, jadi ada tantangan sampai hari kiamat itu. Intinya begini. Kalau memang benar. Kalau saya berprinsip begini. Saya situ-situ begitu. Jangan nggak bisa. Ya masalahnya bahwa saya gitu-gitu tidak bisa. Nggak bisa. Itu punya Ba'alawi sendiri. Punya ya, itu oke. Pertanyaan saya, Ya. Kanjeng Nabi itu punya miliknya Ba'alawi sendiri apa itu punya umat muslim sedunia? Kanjeng Nabi itu miliknya Ba'alawi atau miliknya umat sedunia? Masalah begitu kan ada di maktab daimi. Kanjeng Nabi, pertanyaan saya jangan dipelintir jawabannya. Kanjeng Nabi itu miliknya Ba'alawi sendiri apa milik umat? Tanya di Gini. Loh, Bang selalu. Jangan bingung gini loh pertanyaan saya. Pelan-pelan tak tanya sama yang lain, coba aku tak nanya sama Bang Englet. Kanjeng Nabi itu miliknya Ba'alawi sendiri apa milik umat sedunia? Iya, milik umat Islam sedunia. Ya, punya umat Islam Apa susahnya sedunia. jawab seperti itu? Sekarang saya balik lagi ke Bang ATM. Kanjeng Nabi itu miliknya Ba'alawi sendiri apa milik umat sedunia? Milik umat. Nah, kalau milik umat, kenapa Anda kok bisa mengatakan saya ya saya, kamu ya saya, kamu? Kalau Anda tidak mengaku sebagai keturunan Rasulullah, kami juga tidak akan mengurusin Anda. Coba Anda mengaku sebagai keturunannya Fir'aun. Bodoh amat. Pada pintu sini. Apa sampai ngaku keturunan Ramses? Bodoh amat. Ragu kata-kata dan pertanyaannya di printer. Bang Jamil, selamat datang di kebenaran Bang Jamil. Indah, kalau tentang nasab begini loh. Benar-benar nih. Begini. Bukan, ini bukan kalau Jamil, Kang Inlet. Saya tahu Jamil. Bang Jamil aku apal suara. Bukan Bang Jamil ini Inlet. udah tua ini, udah tua. Iya.
Luar biasa ya. Genetik Yahudi itu memang tidak bisa dipungkiri ya. Sebentar kayak jangan ke genetik kayak ndak enak saya. Sampean itu yang harus bertanggung jawab sebetulnya. Yang harus bangun dari kubur itu sebetulnya kayak Usman itu loh, tanggung jawab. Persoalan cucu. Gini loh, kalau bicara dengan persoalan genetik, cucu-cucunya gitu loh. Bang Ilet, Seharusnya bangun. Gini loh Bang Ilet, kan kita kan sudah tahu bahwa ya Mbak Najwa Shihab itu kan klan Ba'alawi juga. Dia sudah melakukan DNA haplonya G. Nah pertanyaan saya, apakah mungkin haplo G itu menjadi keturunan Rasulullah? Ya nggak mungkin, orang Arab aja bukan. Enggak. Soalnya abjadnya salah yang nyusun. Ayo, apa yang mungkin haplo G itu adalah keturunan Rasulullah? Sedangkan Rasulullah apa? J1 Bani Hashim. Nggak usah Rasulullah kejauh, nggak usah ke Rasulullah. Arab saja J. Arab dulu baru bisa ke Rasulullah. Arab dulu, nggak usah ke J, nggak usah ke Rasulullah, ke Arab dulu lah J. Arab itu J, ya toh. Apa mungkin haplo G itu bisa menjadi orang Arab? Ya enggak mungkin gimana? Bang selalu. Begini sebentar bang. Aku kasihan sama Bang ATM ini. Mungkin menurut dia itu bahasa G di dalam orang Eropa sana itu kan menyebutnya G. Oh jadi LG. makanya kan kita harus protes sama mereka ngotot itu keturunan gitu. Jadi gini loh kan, dengan Google, cuman dapatnya infonya dari Google aja. Kita map A B C D E F G gitu. Sekarang gini loh Bang ATM. ahlinya. Sampean ini loh, sampean kan terus tadi menekankan sebentar saya dulu nih, sebentar sedikit aja. Menekankan kita bukan ahli nasab. Kalau masalah DNA ya kita serahkan ke ahlinya. Ada yang namanya perusahaan family tree, dia sangat menjaga kredibilitas perusahaannya. Dia sangat menjaga itu nama baik mereka, kredibilitas mereka itu dipertaruhkan. Gak boleh itu Bang Usman, karena Google, Family Tree, semua media di dunia ini gak boleh untuk menanyakan haram. Anda nggak pernah Family Tree, Google itu juga nggak ada gunanya kalau aku mau nanya sedikit. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Rizik Syihab mengatakan kalau ada yang mengaku sebagai Habib langsung dites DNA sebagai cucu Nabi. Mengaku dikeplok mantu tes DNA. Loh, kenapa sekarang tiba-tiba kok narasinya berbeda? Dikeplok mantune. Ditaboki mantune. Haram katanya.